Saya Bagas. Kak Bagas. Betul. Nah, dan kita berdua akan podcast bersama Kak Tanfits ya. Yes. Oke. Ngobrol. Cek. Oh ya. Oke, sharing ilmu gitu. Oh iya. Oke, halo selamat pagi Kak Tanfits. Ya pagi. Pagi. Mungkin boleh disapa dulu dong teman-teman yang udah datang di Paripiko ini. Oke, halo teman-teman pengunjung Paripiko. Semoga di sini bisa terpuaskan ya semuanya, Benar khianatnya sekali. juga apanya semuanya terpuaskan lah. Oke. Mungkin untuk yang pertama, mungkin boleh perkenalan dulu nih, banyak mungkin teman-teman yang di sini dari berbagai kalangan gitu belum kenal Kak Tanfits itu siapa. Boleh dikenalkan nggak Kak? Oke. Karya-karyanya apa gitu? Oh ya boleh. Halo, nama saya Tanfits Tamamudin. Mungkin Tanfits itu lebih ke nama pena ya. Pena. Kalau panggilannya biasanya teman-teman manggil saya Tamam, Tanfits Tamamudin, Tamam. Saat ini saya penulis komik. Kalau pekerjaan formalnya saya kerja di Bumi Langit Entertainment untuk nulis karakter-karakter superhero seperti Godam, si buta dari Gua Hantu. Kayak yang tadi Mas bilangin, saya juga nulis beberapa komik independen yang mungkin bakal dibahas di sini. Di sini ada, ini udah diterbitin sama Koloni Gramedia, judulnya Jawara Sejati. Oke. Sama ini kami cetak sendiri, judulnya Sayuti Koboi Betawi. Nah, Sayuti dua Koboi. komik ini komik Betawi, yang nulis saya, yang gambar rekan saya namanya Raga Sukma Sejati. Oke, jadi itu adalah sepenggal untuk Kak Tanfits dan juga karya-karyanya ya. Di sini kira-kira ada kali ya teman-teman yang udah mengikuti Kak Tanfits dari awal gitu atau baru kenal lewat karyanya. Biasanya kan gitu kan, dikenal karyanya aja, tapi nggak tahu nih orangnya siapa gitu. Oke. Teman kuliah ada mungkin. Teman kuliah ya. Kuliahnya di sini. Iya betul. Oh, pantas. Iya. Kak Bagas, Ya. kepo nggak? Kepo karena judulnya kan memang ngulik budaya lewat Benar. komik ya. Benar. Aku tuh sama Tamam bukan berteman lama, tapi karena circle-nya Tamam dan circleku berteman, oke. sehingga kami temenan. Gitu. Oke. Gitu. Jadi, nah Tamam ini track record ngomiknya udah lama, udah panjang Mas Andi. Iya. Dan yang paling menyenangkan sebetulnya buat kita, buat teman-teman semua, termasuk buat aku pribadi, aku juga ngomik. Tamam ini bisa jadi komikus tanpa harus jago gambar. Itu yang paling menarik. Hah? Gimana? Jadi komikus itu kan yang selama ini kita tahu kan harus bisa gambar. Iya. Karena bikin komik dong. Iya. Tapi Tamam ini jagonya nulis. Tapi karyanya udah banyak dengan cara kolaborasi sama ilustrator segala macam. Nah, dan ini adalah salah satu betul, karyanya juga ya, betul. tanpa gambar itu ya. betul. Karena Oke. banyak juga teman-teman yang aku suka komik, aku bisa nulis cerita, tapi aku nggak bisa Nggak bisa gambar. gambar. Oh, Terus oke. mau gimana nih? Iya. Ini menarik. Tamam mungkin bisa cerita prosesnya gimana gitu. Oke, Sebelum oke. kita ke budayanya. Gitu. Iya. Jadi dulu itu saya kan kuliah di Jogja ya, di UGM. Itu awal mulanya itu saya berkomunitas dulu. Berkomunitas sama teman-teman mahasiswa, sesama penggemar komik. Kebetulan ada senior kami, dia itu putranya Pak Asnar Zaki, dosen DKV ISI yang bisa dibilang orang pertama yang buka kelas komik di kampus, Pak Asnar Zaki. Putranya kebetulan senior saya di kampus, dia yang ngajarin saya dan teman-teman saya buat gimana sih caranya bikin komik, nulis cerita yang baik gimana, awal mulai dari dia. Terus lama-lama mulailah kenalan sama circle-circle komik di Jogja, apalagi kan juga ada acara kayak Mangga Fest ya. Terus di situ saya kenalan sama teman-teman komikus, baik dari yang di Jogja maupun yang di luar Jogja. Dari fase perkenalan itu kadang-kadang saya ikut nimbrung, misalnya mereka bikin acara di mana. Kadang-kadang saya nanya-nanya, belajar-belajar, akhirnya bergabung di komunitas, berteman, dan di fase perkenalan itu awalnya saya bikin komik sendiri. Karena emang orang ngertinya kan komik itu produk visual ya, ada gambarnya. Cuman memang kemampuan gambar saya itu di bawah industri, di bawah standar industri, jelek lah. Oke. Nah, terus ada teman saya yang merasa, aduh, kok aku nggak begitu bisa nulis cerita ya. Akhirnya teman saya itu yang ngajakin awalnya collab gimana, kamu yang nulis, aku yang gambarin. Itulah awal mulanya. Terus
komik yang kami buat, kami jual, kami cetak sendiri, jual di event-event seperti tadi ada Mangga Fest di Jogja, ada Pasar Komik Bandung di Bandung, ada Popcorn di Jakarta. Dari event-event itu orang mulai melirik, oh ternyata ada nih orang komik yang spesialisasinya di bagian tulisan. Dari situlah awalnya ada waktu itu ada majalah namanya Cosmic awalnya. Cosmic, ya. Itu saya kenalan terus diajakin submisi. Nah itu komik pertama saya yang bisa dibilang lewat publisher ya, Jawara Sejati ini. Awalnya saya sama rekan saya namanya Awang Saputra bikin komik Jawara Sejati untuk diterbitkan di Cosmic. Nah cuman kan Cosmicnya kan bubar ya. Cosmicnya bubar. Majalahnya udah nggak lanjut lagi. Cuman ini ceritanya nanggung nih udah jadi. Oh jadi belum kelar Belum gitu. selesai. Nah sayangnya saat itu teman saya Mas Awang ini udah ada kerja kantoran, udah berkeluarga, nggak sempet lagi ngomik. Wah problemnya mulai dah. Iya, wah, iya iki aku nggak bisa gambar sendirian. Nah, Iya. saat itulah aku waktu itu udah kerja di Bumi Langit, ketemu seorang temen yang jago sekali menggambar. Kebetulan dia orang Betawi juga, namanya Raga Sukma ini. Ketika aku ceritain, aku punya cerita, terus dia langsung, ayolah bikin. Itulah awalnya. Jadi kuncinya adalah pertemanan. Oke. Silaturahmi. Itu ya, penting ya. Penting karena saat ini mungkin nggak banyak ya orang-orang yang bisa semuanya. Nggak banyak orang kayak Isiniarto, kayak Sweta Kartika yang nulisnya jago, gambarnya juga keren. Nggak banyak. Ada orang-orang yang mungkin bisanya nulis aja, bisanya gambar aja. Iya. Yang kayak gitu jadi ya daripada kita nggak bisa maju sendiri, mending kita maju bareng-bareng lah. Benar. Kira-kira gitu awal mulanya ya. Iya, Saya berkarir. karena teman-teman kalau di dunia penulisan komik terutama di Amerika Serikat atau Eropa gitu, penulis komik itu profesi yang sudah sangat lumrah, sehingga yang gambar bisa siapa saja. Tapi dia di hire sebagai penulis komik, sama seperti penulis serial TV, penulis movie gitu ya. movie yang sutradaranya bisa siapa saja gitu. Tapi bahwa ada sutradara yang juga menulis sendiri naskahnya, itu memang ada. Itu orang-orang spesial yang waktunya bisa dia kondisikan lah kayak gitu. Nah, menarik sekali Tamam, mudah-mudahan memang konsisten Mam, karena pasti banyak teman-teman yang suka nulis, bisa nulis tapi nggak pede kan. Pertemanan berarti benar itu adalah kuncinya. Jangan malu untuk menjalin juga ya sama orang lain. Gitu. Soalnya kita nggak tahu ya kerja sama macam apa yang bisa kita hasilkan dari sebuah pertemanan itu ya. Betul sekali. Tapi kalau emang kita ngomong kita pengen belajar satu skill, itu aja udah susah ya. Apalagi kita ngambil skill yang lain gitu. Betul. Mending untuk mengawalinya kita juga dapat insight-insight baru dari yang udah profesional di satu hal gitu ya. Itu dia. Oke, luar biasa sekali jawabannya. Nah, pertemanan. Tambahannya lagi Mas Andi, bahwa di Bumi Langit Mas Tamam ini kan menulis sebenarnya trilogi Godam Putih Hitam. Iya. Godam itu logonya adalah superhero original Indonesia, berasal dari Jogja. Berasal dari Jogja, Yang kemudian dikembangkan oleh Bumi Langit. Ada versi berwarnanya, ada versi macam-macam, tapi versi ala manga, ala komik Jepangnya itu ditulis oleh beliau. Versi manganya gitu ya. Betul. Jadi ada ya. Udah terbit dua volume gitu. Nah, ada lagi kayak tadi Tamam bilang ada si buta dari Gohan terus segala macam gitu. Tamam berkutat di sana, tapi yang menarik adalah Mas Andi, dari Jawara Sejati ini, ini tuh tentang budaya dan tema Betawi. Jadi nggak hanya tentang ini ada ada silatnya, tapi tentang berbagai budaya Betawi, kata-kata, bahasa, perilaku tuh ada di sini. Dan Mas Raga Sukma itu juga orang Betawi tadi dia bilang. Dari situ kemudian tiba-tiba Mas Tamam dan Mas Raga itu bikin Kembang Kelape Project. Ini dari namanya aja udah Betawi banget. Nah, Betawi banget. Mumpung ada orangnya. Bener. Aku penasaran sih seberapa
bukan seberapa penting, emangnya harus pakai budaya. Iya, lokal-lokal gitu Iya, ya. lokal, nuansa lokal atau segala kan bisa aja komik aksi yang tanpa budaya segala macam. Benar-benar. Banyak Sekarang juga kan yang bagus. banyak juga kalau yang ini ngikutin pasar gitu. Ada yang bilang kalau nggak ngikutin pasar kita kan nggak laku juga gitu. Betul, Gimana tuh? betul Gimana sekali. tuh? Mungkin ini agak panjang ya, karena kenapanya itu. Jadi dulu waktu saya masih di Jakarta sampai SMA, saya merasa kebudayaan Betawi itu sesuatu yang lumrah, lazim. Saya itu tidak terasa spesial buat saya. Kayak kalau misalnya makan sarapan pakai nasi uduk, atau misalnya ada upacara palang pintu di pernikahan, atau mungkin ngarak pengantin pakai rebana, pakai marawis, itu terasa itu hal yang lazim aja. Tapi ketika saya kuliah di Jogja, saya melihat ada banyak sekali orang-orang dari berbagai macam daerah. Nah, mungkin waktu saya di Jakarta, ada teman-teman saya yang kampungnya di Padang, kampungnya di Pekalongan, tapi karena itu kampung orang tuanya dan mereka lahir dan besar di Jakarta, mereka bicara dengan bahasa Indonesia logat Jakarta. Jadi apa ya, kebinekaan itu tidak terlalu terasa saat itu, saat saya masih di Jakarta. Ketika saya kuliah di Jogja, saya ketemu orang Aceh yang masih ngomongnya pakai logat Aceh, saya ketemu orang Padang, saya ketemu bahkan gini kayak orang Purwokerto, Jogja, Surabaya itu orang Jawa semua. Iya. Tapi logatnya beda-beda. Itu kayak itu hal yang baru buat saya, dan orang-orang ini mereka berkelompok. Saya kan dulu kuliah di FIB, Fakultas Ilmu Budaya. Orang-orang ini mereka berkelompok, mereka sering menampilkan pertunjukan kesenian budaya dari masing-masing daerahnya. Saat itu saya yang orang Betawi kayak, wah bisa kali bikin gini juga. Akhirnya saya coba mulai mau mencoba mencari orang-orang Betawi di kampus saya di UGM. Cuma ketemu 4 orang. Yang dari Jakarta kuliah di UGM banyak, tapi yang Betawi cuma 4 orang. Itu juga satu nyebelin. Udah eliminasi. Oke. Bayangin itu kan berarti cuma 3 orang doang. Itu main futsal aja kurang, Mas. Gimana mau bikin kelompok kesenian, nggak bisa. Disitulah saya mulai merasa, oh ternyata identitas budaya itu sesuatu yang penting. Baru ketika saya jauh dari akar kebudayaan, saya malah baru merasa kalau itu penting. Apalagi tahun 2013 atau 2014 sempat ada acara Festival Silat Malioboro. Di situ para pendekar-pendekar silat dari semua daerah di Indonesia, silat Minang, silat dari Kalimantan, Kuntau, Patikaman, silat Jawa, termasuk silat Betawi ada di situ semua. Dan saya kenalan dan baru merasa, wah keren banget kita sebenarnya ya. Akhirnya menemukan identitasnya di situ ya. Justru saya baru mulai belajar menghargai identitas budaya baru di Jogja malah. Ini agak aneh ya. Ketika jauh malah mulai merasa. Itu awal mula ini inspirasi buat bikin Jawara Sejati. Nah ini sebenarnya dulu kalau mungkin Mas tahu komik Kenji, komik lawas lah. Tahu. Kenji tahu. Itu kan tentang seorang anak yang belajar macam-macam kungfu. Awalnya Jawara Sejati itu ide awalnya adalah ini anak Betawi yang belajar macam-macam silat Betawi. Karena kalau merujuk sama bukunya G.J. Nawawi terbitan penerbit Obor, silat Betawi itu ada ratusan. Silat beksi. Cuman di Betawi doang di itu. Betawi doang, belum yang lain. Ada beksi, betul. ada apa cingkrik, ada paseban dan banyak banget. Dan itu saya merasa wah ini seru banget nih kalau mau untuk memperkenalkan nih. Cuma zaman saya submisi ke Kosmik komik shonen udah kebanyakan katanya. Udah kebanyakan, kalau mau submisi ada 2 genre nih yang jarang, romance sama horor. Saya nggak kepikiran silat kalau horor gimana, yes romance wae. Toh semua orang itu pernah merasakan nama jatuh cinta Jadi sebuah kelaziman. Tema abadi ya. Betul, makanya ya udah komik silat ada bumbu romance. Itulah kenapa Jawara Sejati itu mungkin ada romance-nya. Dan di sini ceritanya mungkin kalau orang yang baca pasti mikirnya ya ini komiknya tamam banget. Karena ceritanya tentang orang Betawi yang kuliahnya di Jogja tapi dia jago silat. Bedanya saya nggak bisa silat. Tapi jadi make sense bahwa di sini ternyata ada pertemuan berbagai budaya pendekar diwujudkan lewat pertarungan. Betul. Di sini. Jadi pengalamannya tadi itu. Karena saya kan butuh keadaan untuk menjelaskan budaya Betawi.
kalau settingnya di Jakarta, apa yang mau dijelaskan, orang Betawinya di situ semua. Tapi ketika orang Betawi itu pindah ke satu tempat di mana budaya Betawi itu asing, ada momen untuk menjelaskan. Dan terasa logis ya penjelasannya. Betul. Nah, dan di sini jagoan silat di sini dia ketemu seorang pendekar yang jago kungfu. Katakanlah mungkin dia orang dari Semarang atau Surabaya yang jago kungfu. Mereka berselisih rebutan cewek. Jadi berarti saya butuh konflik yang masuk akal lah buat anak muda. Iya. Mahasiswa. Apa sih konfliknya? Paling kalau nggak ngitung duit kos-kosan kurang gitu ya. Gitu. Masalah romans. Makanya kayak ini kan nggak boleh ada rasisme ya. Betul. Tapi yang namanya konflik antar ras itu memungkinkan. Tapi di sini saya tidak semua ras, semua etnis, semua budaya punya keunggulan masing-masing. Tapi ada konflik kepentingan nih. Iya. Sialnya nih si pendekar silat sama si pendekar kungfu suka cewek yang sama. Itu yang jadi konfliknya, bukan perkara etnis atau ras, bukan itu jadi sumber. Jadi saya mau menunjukkan kepada teman-teman kalau perbedaan etnis, perbedaan ras itu bukan alasan untuk berselisih. Mungkin ya ada perbedaan kepentingan aja. Itu yang di komik Jawara Sejati ini. Iya. Jadi dalam sekali ya penjelasannya ya. Iya. Sebenarnya ringan kok komik ini, saya cuma ngejelasin aja latar belakangnya. Tapi based on true story ya gitu. Ininya kayak bagaimana cara mengulik budayanya gitu. Ibaratnya kayak di sini ada adegan-adegan kayak si Betawi itu masih pakai gue lu. Ada temennya negor, kalau di Jogja itu nggak sopan. Harusnya aku kamu. Ya udah aku kamu. Karena pada kenyataannya begitu di Jogja. Gitu. Saya dulu waktu awal-awal kuliah itu sempat ditegur karena dianggapnya suara saya terlalu kenceng. Padahal udah jadi biasa tuh di Betawi itu. Padahal orang Betawi emang agak naik sih gitu. Betul. Gak usah teriak-teriak juga udah teriak. Betul. Jadi kayak ya udah diturunin. Yang tadinya gua lu jadi aku kamu. Ya ibaratnya kayak di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, lantas gini nih. Kan tadi udah dijelaskan soal bagaimana caranya mengulik budaya ini. Nah, kalau soal ide-ide konten yang ada di dalam itu, apakah melalui riset khusus yang Mas itu harus misal berteman sama ini, ya udah di sini aja carinya. Tapi apakah ada riset mendalam lagi soal kebudayaan itu selain baca buku atau apa? Beneran langsung ke orangnya gitu? Pernah gitu? Riset itu ada. Ibaratnya gini, meskipun saya terlahir sebagai orang Betawi, tidak lantas saya benar-benar tahu dan paham bahwa budaya Betawi itu apa. Saya tetap harus belajar. Sama mungkin kayak kalau misalnya teman-teman ada yang terlahir sebagai orang Jawa tapi kan ya belum tentu mengetahui filsafatnya orang Jawa itu apa dan semacamnya. Perlu ada proses pembelajaran. Salah satu yang saya lakukan adalah yang pertama mungkin baca buku. Buku yang saya rekomendasikan judulnya Folklore Betawi, terbitan Komunitas Bambu, ditulis oleh Pak Abdul Khair. Beliau almarhum sejarawan UI. Di situ dijelasin bagaimana sih kehidupan orang Betawi yang aslinya seperti apa, bagaimana mereka dari lahirnya, makannya, bersosialisasinya, bela dirinya, semuanya itu dijelasin di buku itu. Itu salah satunya. Yang kedua tentu saja karena saya ketemu pesilat beneran di Festival Malioboro, saya kenalan. Ya udah ketika libur saya main ke tempatnya. Kalau silat tuh nonjoknya gimana sih? Ada yang begini, ada yang begini, gimana? Jadi kayak biar referensi visualnya lebih terpercaya. Terus ini kan konfliknya romansnya. Kebetulan kehidupan romans saya lempeng-lempeng aja. Bahkan cenderung kayak nggak seru. Nah itu saya tanya ke teman saya yang memang punya pengalaman seperti itu. Saya tanya. Ya kayak misalnya cewek itu kalau ditanya gini jawabnya gimana sih? Biar sudut pandangnya itu nggak terlalu cowok banget. Karena saya sadar saya cowok, yang nulis cowok juga. Ini pasti sudut pandangnya bakal timpang ini, sulit ini. Jadi tetap saya butuh ngobrol meskipun ya semua orang pernah jatuh cinta lah. Mungkin Mas Bagas pernah, Mas Andi pernah. Tapi kan sudut pandang kita memandangnya beda. Mungkin Mas sama pasangan Mas pola pikirnya beda, pemahamannya beda soal hubungan. Itu juga harus riset juga, ternyata harus nanya juga. Ya jadi banyak sih yang pasti studi pustaka, ngobrol dengan orang-orang yang dirasa cukup mumpuni di bidangnya. Baru setelah sumber-sumber data itu dikumpulin, dirajut dalam bentuk struktur cerita. Biar ceritanya tetap logis, masuk akal,
dan enak dibaca sama pembaca. Kira-kira kayak gitu. Nah, tadi kan Mas Andi juga udah nyebutkan tuh bahwa kan kalau nggak lagi apa tadi ya istilahnya Mas Andi, kalau nggak lagi rame ibaratnya ratingnya terus kemudian pembahasannya itu kan ngangkat budaya kan nggak akan laku ya. Iya, Sebenarnya iya, kan gitu. Iya. Pada akhirnya terus Mas Tamam dan Mas Raga disarankan milih antara horor atau romance. Akhirnya romance tapi ada unsur budaya Betawi lewat silatnya misalnya dan palang pintunya di situ. Nah, tapi ini kemudian Mas Tamam dan Mas Raga itu bikin project Kembang Kelape, ini indie, project independen, artinya biaya sendiri, semuanya, idealisme sendiri. Ini kan nggak laku ya, kenapa dibikin gitu? Kenapa dibikin gitu? Kan nggak laku. Ya, untuk Enggak, maksudnya itu kan tantangan buat teman-teman yang punya ide, punya apa, idealisme gitu ya. kalau bikin sendiri itu kok berani sih? Kok berani? Ini mahal loh. Ini berwarna, bener. Kertasnya Berapa lembar itu bagus, udah? kertasnya bagus. Ini mahal. Ini bikinnya nyetaknya juga mahal. Iya. Tapi kualitasnya Mas Andi itu bagus banget. Itu bagus banget. ya mungkin karena Mas Bagas orang percetakan jadi ngerti ya. Ya, penerbitan. Orang-orang Iya. penerbitan ngerti Iya. ini. Soalnya emang saya juga pas nyetak dikasih tahu harganya, aduh, ngasih harga berapa kok harganya harga segini? Ya kira-kira gitu. Cuman saya berpikir ini, ketika saya mulai project sama komik ini sama Raga, saya bilang gini, keuntungan kita mungkin nggak banyak, pasti. Ini proyek apa ya? Proyek idealis, proyek Tapi penting, tapi perlu untuk ada. tapi perlu Iya. mungkin kalau orang berpikir kan saat ini kapital, orang mikirnya kapital banget ya. Iya, benar. Kalau dengan pola pikir kapital ini bunuh diri. Iya, udah pasti rugi Pasti gitu. bunuh diri karena untungnya nggak banyak. Tapi lagi-lagi saya merasa komik ini adalah produk seni. Produk seni yang namanya seni itu adalah bukan pelampiasan ya. Bagaimana kita menuturkan apa yang jadi diri kita sendiri. Saya ada kebutuhan itu, kebutuhan untuk menceritakan apa sih yang pengen saya sampaikan. Katakanlah kalau misalnya lewat penerbit, kan saya pasti butuh banyak kompromi. Dan itu adalah pekerjaan saya sebagai seorang penulis profesional. Kompromi dengan kualitas yang terjaga. Tapi ketika saya sebagai seorang seniman bersama Raga, ayo kita bikin produk yang terbaik, yang orang kalau mau tahu Tamam dan Raga yang sebenarnya seperti apa, ada di Kembang Kelape Project. Perkara untung, jadi kita mungkin cetaknya terbatas dulu, sedikit, nggak banyak, cetaknya sedikit. Saya percaya pasti proyek seni, karya seni, kalau dibikin setulus hati, semaksimal mungkin, ada aja yang suka. Mungkin, dan itu orang-orang yang emang loyal ya, yang betul udah tahu Tanfis itu siapa gitu. Dan ini adalah long term project. Long term. Kalau mau dicari untungnya dalam waktu dekat, nggak kebayang ya. Nggak kebayang. Apa kan, sorry ya, misalnya kayak orang datang ke acara-acara kayak Komifuro, Paripiko kan ini kebayangnya pop culture yang lebih ke arah Jepang. Benar. Proyek, jadi orang mungkin udah ada bayangan aku mau beli fandom ini. Iya. Tapi ada aja orang yang aku sudah bosan dengan fandom yang populer. Betul, aku mau cari yang lain. Loh apa ini? Iya. Disitulah saya menjelaskan ini apa. Ketika orang, bikinnya serius ya, bikinnya bener-bener ya, wah kertasnya mahal ya, yaudah aku beli. Orang-orang itu yang kami sasar. Dengan harapan orang-orang yang loyal itu ketika mengapresiasi sebuah karya yang dia suka banget, kan kadang-kadang suka ngomongin ke teman-temannya ya. Jadi harapannya mungkin untungnya bukan saat ini, tapi ke depannya. Dengan ibaratnya yang penting kami bikinnya tulus aja dulu. Jadi ya buat jangka panjang ke depan ya, mudah-mudahan lah ya. Betul. Amin. Nah, tapi teman-teman ya, aku tuh pembaca karya-karyanya Tamam, terutama mulai dari Godam Putih Hitam, karena karya indinya dia sewaktu masih kuliah aku nggak dapet. Mungkin nanti bisa tanya ke teman-teman yang lain ya gitu. Tapi ada Godam Putih Hitam, ada Jawara Sejati Mas Andi. Pada saat aku baca Sayuti Cowboy Betawi, itu jauh lebih enak dibaca.
Beneran. Aku punya konten reviewnya ya atas Sayuti ini, lebih ngalir, lebih nggak terbendung sebenarnya, karena kan memang idealismenya dia, keresahannya dia tertampil di situ. Ini kenapa aku bilang tadi harus ada, karena ini akan bukan hanya akan dicontoh ya, karena yang mengerjakan seperti ini banyak, tapi yang budaya itu masih sangat sedikit. Ada nama lain, Padepokan Raga Sukma, bukan Raga Sukma yang ini, tapi Raga Sukma secara studio Di Malang bukan sih itu? di Bandung. Oh, Di Bandung. Komikusnya ada yang dari Malang. Oh iya, Komikusnya ada aku yang kenal dari yang Malang. Fadli itu ya. Fadli, anak Fadli itu, gitu. Nah, Padepokan Raga Sukma ini dinakodai salah satunya oleh Sweta Kartika, itu juga punya idealisme untuk komik silat, komik bela diri gitu, tapi lebih ke kolosal masa lalu yang tanah Jawa, tanah Pasundan gitu. Nah, itu juga perjuangannya juga luar biasa. Strugglingnya gila, udah bertahun-tahun ya. Udah bertahun-tahun. Nah, Tamam dan Raga tuh pasti tahu perjuangannya ini akan berdarah-darah gitu. Tapi memang untuk komik Indonesia harus ada. Harus ada ya. Ternyata memang begitu, karena major label nggak mau peduli dengan yang begini. Iya. Kalau yang iya ini, sih. kalau yang ini laku, bagus secara penjualan, respon, ini akan ditarik ke major label. Kalau mau kreatornya gitu. Jadi aku seneng banget, Mam. Ada ini tuh aku seneng banget. Oke. Tapi adanya karya-karya yang seperti ini itu bisa jadi mendukung kita untuk ini enggak sih, tetap kreatif gitu. Maksudnya ketika kita emang pengen berkarya lagi, kita kembali lagi ke situ, tapi ini tuh kayak nggak pernah hilang gitu loh. Iya nggak sih? Betul. Harusnya sih begitu. Harusnya begitu ya? Gitu. Iya, pasti ada aja di luar kita idealisme yang aku pengen produksi sendiri, di mana itu adalah yang mencirikan aku banget, walaupun orang-orang tidak ada yang suka, bodoh amat gitu. Ya, asal waktu dan biayanya ada. Nah, itu dia yang menjadi agak. Itu dia. Makanya kalau waktu produksinya bisa dibilang agak lama juga ya. Ini kalau kita lompat sedikit teman-teman ke ranah film. Kalau ingat di tahun 2009 itu 2009 apa 2011 ya? 2011 mungkin. Ada rilis film The Raid untuk pertama kalinya. Itu juga sutradara, penulis dan produsernya juga yang punya uang. Itu masa bodoh dengan penonton, yang penting dia suka budaya silat, action, fighting, bikin filmnya, akhirnya meledak kan, seperti itu. Jadi emang harus ada orang yang mulai. Dan di Indonesia nama film silat dan pertarungan itu identik dengan Gareth Evans atau direkturnya si The Raid. Aku akan seneng banget, dan mungkin teman-teman juga begitu, kalau misalnya apalagi Tamam dan Raga ya, kalau komik budaya Betawi itu identik dengan project Kembang Kelape gitu sih sebenarnya. Dan lagi bener sih kadang apresiasi itu suka macam-macam. Bener. Kayak mungkin kemarin jadi komik ini bisa teman-teman dapetin di booth D01. Ada ada pengunjung aja, saya nggak kenal mereka siapa. Mereka nunjuk koboi Betawi. Ya udah saya jelaskan kan. Jadi kayak proyek ini dibuat berdasarkan disertasi dari sejarawan Amsterdam, namanya Bu Margaret van Til. Bukunya sudah diterbitkan dengan judul Batavia Kala Malam. Di buku itu dijelaskan kalau akhir abad 19, awal abad 20 ada penyelundupan senjata api besar-besaran ke Batavia dan sekitarnya. Termasuk di dan yang pegang senjata itu adalah orang-orang dalam tanda kutip bandit, termasuk Pitung. Pitung juga Betul. termasuk tuh. Jadi itu basisnya ini ya, penelitian sejarah ya. Iya. Ketika saya baca, Pitung itu kalahnya ketika dia terlibat dalam sebuah adu tembak melawan pasukan kolonial Belanda dipimpin oleh Scott Hine di daerah Tanah Abang. Terus saya pikir, mungkin kebanyakan komikus zaman dulu membuat komik silat Betawi itu berdasarkan ingatan kolektif aja. Orang-orang taunya silat itu ya golok, ya silat. Tangan Tangan kosong. Bukan ya, zaman dulu mungkin terbatas ya sumber-sumber akademisnya. Ketika saya akses, ada revolver, sudah masuk dan itu sudah lazim digunakan. Karena itulah saya bikin cowboy ini bukan cowboy tapi gunslinger. Jago tembak. Oke. Ini menariknya,
selain apresiasi dari pengunjung yang kemarin itu, berapa minggu yang lalu saya promosinya di Twitter dengan nge-tag penerbit buku Batavia Kalah Malam, komunitas bambu yang dipimpin sama sejarawan JJ Rizal. Oh, JJ Rizal. Oke. Ketika saya nge-tag itu, saya malah diundang ngobrol-ngobrol sama Bung JJ Rizal ya. Maksudnya kayak beliau itu kan sejarawan beken ya. Ya, masih muda lagi hitungannya. Sejarawan muda beken, bikin penerbitan buku-buku sejarah yang entah siapa yang beli, yang mungkin beli cuman orang-orang kayak saya atau mahasiswa sejarah doang yang beli. Oke. Kau tuh pasti beli ya, kalau nggak beli nggak lulus gitu, kayak gitu. Diundang, diajak ngobrol-ngobrol, orang yang dulu saya cuma nonton di Metro TV doang, Ya. di laporan Metro Files, laporan sejarah, itu ngobrol sama saya. Karena saya bikin komik ini, maksudnya itu sebuah apresiasi lain yang mungkin nilainya bukan uang, tapi Bener. bisa dinotis oleh orang yang dulu saya cuma nonton orang ini di TV aja. Iya, itu suatu kebanggaan juga ya. Iya, saya jujur seneng banget dan harapannya mungkin seperti tadi Mas Bagas bilang, karena saya bikinnya lewat sumber yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, bikinnya tulus juga, modal juga. Yo, art paper berwarna itu tetap cetaknya mahal. Ya mudah-mudahan adalah yang tertarik mungkin memfilmkan. Tadinya modal nekat. Udahlah pokoknya. Saya begitu ketemu harga cetak, nekatnya agak mundur dikit. Iya. Tadinya mau nyetak berapa kayak segini dulu deh. Nggak bisa banyak-banyak. Tapi mungkin orang banyak, apalagi teman-teman yang usianya masih muda ya, Sayuti, Cowboy, nama Sayuti itu kan identik Betawi sebenarnya ya. Bener. Cowboy Betawi, agak asing kan. Tapi buat orang-orang yang sudah berusia kayak saya, bahkan ada Samson Betawi. Iya sih. Ada Samson Betawi, jadi nggak asing sebenarnya. Gitu. Tapi keren banget. Aku punya banyak pertanyaan pribadi tentang ini, tapi nanti sifatnya memang ke arah dalam sekali sih, gitu. Tapi soal budaya akhirnya melalui Jawara Sejati dan ditambah lagi Sayuti Cowboy Betawi, akhirnya kamu bener-bener berkutat di funnel yang memang budaya Betawi gitu. Dan bagusnya lagi referensinya valid. Harusnya selalu seperti itu kan. Jangan sampai nanti suatu saat dia karena aku udah dikenal orang, kayaknya asal aja deh yang Nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Itu dia sih. Karyanya. Oke. Gitu sih. Nah, untuk tadi kan balik lagi ke awal, kan Mas ini sebagai penulis, ada yang bagian gambar ya, ilustrasi gitu. Cara penulisan sampean buat apa ya, diterima visualisasinya ke ilustrator itu seperti apa? Tektokannya kayak tektokan. Iya, Kalau tektokannya itu tektokan seperti kan apa? pakai HP ya. Kalau Iya, kalau tektokan. Nah, misalkan kayak Betawi nih, Masnya udah pernah lihat ke silat yang di itu tadi. Tapi kan ilustratornya belum pernah nih. Seperti apa nih biar mensinkronkan hal seperti itu gitu antara penulis dan juga ilustratornya? Biasanya sebelum saya bekerja sama dengan ilustrator, saya nanya dulu, lebih nyaman dengan naskah seperti apa? Karena beda komikus itu feel-nya beda. Ketika saya bekerja sama dengan Mas Ervan Fajar di Godam Putih Hitam, dia skrip berupa tulisan saja cukup buat dia. Paragraf gitu ya. Karena dia udah punya gambaran visual tersendiri. Tapi ketika sama Raga, kayaknya butuh lebih rinci lebih gitu. dirinci. Biasanya kalau sama Raga saya udah bikin satu halaman, udah dikotak-kotakin, kotak yang besar itu gambarnya apa, dialognya apa, kotak yang kecil gambar apa, dialognya apa. Kalau ada yang tadi yang khusus misalnya menggambarkan bangunan atau gedung, saya kasih referensi gambar. Atau kalau misalnya ada referensi bela diri yang itu, nah ini untungnya Raga juga orang Betawi, yang dia juga tahu silat juga. Jadi Oke. itu lebih memudahkan. Tapi ketika yang tadi kata Mas bilang nggak tahu, ya saya cari video yang mendekati. Atau ya kalau misalnya nggak nemu lagi, saya ke tempat guru silat yang dulu kenalan itu. Memperkenalkan yang juga. memperkenalkan, saya, Bang, tolong dong Bang ajarin koreografi yang kayak gini, rekam, kasih videonya. Jadi ya alhamdulillah selalu ada cara. Iya. Karena penulis bentuk dari naskah komik kan juga berbagai macam kan, gitu. Jadi sehingga
si ilustratornya juga referensinya juga beda-beda gitu ya. Dan sebagai penulis komik sewajarnya memang menguasai berbagai teknik menulisnya ya sebenarnya. Oke, menarik itu. Oke, ini masih ada waktu apa enggak nih? Tadi saya udah dikodein 5 menit nih. Oke deh, mungkin terakhir aja nih untuk Om Tafis atau Bang Tafis ya. Ini saran-saran untuk kreator-kreator lokal yang terutama mengulik tentang apa ya, hal-hal lokal juga untuk diangkat menjadi sesuatu yang bisa jadi bisa menghidupi mereka untuk di masa depan. Seperti apa nih saran-sarannya? Pertama, Indonesia itu sangat luas. Sayangnya mungkin sejak Orde Baru ya, pembangunan itu terlalu Jawa sentris. Pembangunan sepertinya terlalu lebih kuat di Pulau Jawa aja, di Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja. Sementara di pulau lain sepertinya agak terabaikan. Nah, harapan saya adalah pastinya ada teman-teman dari luar sana yang dari daerah entah di provinsi mana, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, Nusa Tenggara yang mungkin bisa mengakses informasi seperti kita-kita yang ada di Pulau Jawa ini dan mungkin bisa menceritakan budaya apa yang mereka punya, keistimewaan apa yang mereka punya yang kita nggak punya. Karena ketika saya mengaku saya orang Indonesia, tapi saya nggak tahu apa-apa soal Papua, saya nggak tahu apa-apa soal NTT, NTB itu loh. Di Lombok ada apa saya nggak tahu. Karena itu hal-hal, dan kalau baca buku penelitian ilmiah itu kan berat ya. Sehingga menurut saya komik itu adalah pintu gerbang orang untuk saling mengenal. Dan lagi kalau misalnya ditanya kalau nggak sesuai pasar apakah nggak laku, pasti ada yang beli. Betul. Tergantung bagaimana kita memperkenalkannya ke orang lain. Brandingnya yang jadi PR. Tantangannya betul. Nah, terus juga jangan tertipu sama orang mungkin kebayangnya budaya itu adalah sesuatu yang bersifat bentuk, batik, wayang, filsafat itu juga budaya. Misalnya kayak Sedulur Papat Lima Pancar, atau ketika saya nulis Godam Putih Hitam, itu kan komik superhero yang dari Jawa ya. Iya, betul. Itu saya sampai bela-belain nonton kuliah umumnya Profesor Frans Magnisusino di YouTube soal orang Jawa itu seperti apa. Apakah orang Jawa itu adalah orang yang lahir di wilayah mungkin Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur dan bisa berbahasa Jawa atau yang lain. Nah, ketika saya nonton, kalau menurut beliau itu kan guru besar filsafat ya. Orang Jawa itu adalah orang yang hidup selaras dengan manusia lainnya, selaras dengan alam, selaras dengan hal-hal yang bersifat gaib. Jadi ketika kamu hidup selaras, kamu menghormati manusia lainnya, kamu menghormati alam, ketika kamu butuh ambil seperlunya, maka kamu orang Jawa. Jadi bukan cuma sekadar berbahasa Jawa atau geografisnya ya. Iya, lahir di wilayah. Jadi yang saya nonton dari itu, oh ini budaya Jawa. Nggak mesti bersifat bentuk, tapi juga nilai hidup, filsafat dan semacamnya. Jadi jangan tertipu, dan hal-hal kayak gitu mungkin terdengar sulit barusan ya. Tapi sebenarnya bisa dicari dengan ngobrol kok. Iya. Nanya ke orang tua, Pak saya ini misalnya di orang Minang itu gimana sih? Apa sih adat-adatnya yang kira-kira bisa diangkat? Yang ngobrol aja, atau mungkin nonton film, atau ya tadi di YouTube juga banyak kuliah-kuliah umum yang tentang macam-macam hal tentang budaya dan semacamnya gitu. Oke. Ini kayaknya sudah selesai nih. Ya. Pintu gerbang, benar sekali. Dan buat teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan podcast bersama Mas Tafis ini. Jangan lupa juga tetap support komikus lokal ya. Terutama Mas Tafis ini sekarang sudah mumpung ada di Yogyakarta di Paripiko ini, boothnya di D nomor 01. Silahkan buat yang kepo, walaupun kalian belum terlalu ada pemikiran untuk menyukai lokal, mungkin kalian bisa dari pembicaraan ini aja aku udah tertarik nih sebenarnya. Oke, sudah gitu aja ya Mas Tafis ya. Terima kasih banyak sudah hadir di Paripiko kali ini, Mas Bagas juga. Oke, kita karena habis ini ada Isoma, jadi kita rehat sejenak. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Mas Tafis.